Bismillahirrahmanirrahim ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pada pihak harusnya, maka harus baginya pergi haji serta seorang perempuan yang kepercayaannya. Dan demikian lagi harus baginya pergi haji seorang dirinya jika diyakinkan akan aman atas dirinya. Inilah sekalian pada haji fardu dan jikalau nazar atau qada sekalipun. Jadi ini apabila perempuan melaksanakan ibadah haji yang wajib, apabila dipastikan di jalan maupun di sananya itu aman, karena misalnya kadada istilah perang dan kadada istilah penganiayaan, kemudian orangnya pulang sehat, gagah, kuat, maka apabila diyakini perempuan itu, bibinian itu sehat, sanggup dan aman, maka diperbolehkan berangkat itu sendirian apabila hajinya itu dalam keadaan haji wajib. Wajib haji nang seumur hidup sekali, atau wajib haji karena nazar, atau wajib haji karena qadaan. Adapun haji sunat, maka tiada harus bagi perempuan pergi karena mengerjakan dia serta beberapa perempuan. Dan jika ada ia banyak sekalipun, hingga tiada harus atas perempuan Makkah mengerjakan sunat umrah daripada Tanaim serta beberapa perempuan. Ini hukum yang ada di dalam kitab sini. Nah, ini hukum yang ada di dalam kitab sini yang memang disusun oleh Datuk Kalampayan. Ini kayak ini bacaannya. Adapun haji nang sunat, maka tidak harus presiden perempuan itu pergi melaksanakan haji sunat tadi karena mengerjakan dia, walau beberapa orang perempuan juga kawannya ada. Jika banyak, asakalipun kawan-kawannya nang bini-bini tadi, nang perempuan tadi banyak juga, jangan. Apabila muhrimnya kadada. Sekalipun hingga tiada harus ia perempuan Makkah mengerjakan sunat umrah daripada Tanaim serta beberapa perempuan. Walaupun orangnya itu, perempuannya itu orang Makkah juga. Keluarnya kata Naim situ mengambil mikat, padahal orangnya asli orang Makkah. Keluarnya kata Naim situ mengambil mikat untuk mikat umrah nang sunat. Kadada muhrimnya, kada beserta muhrimnya, walaupun orangnya sehat, sigar, aman dan kuat, dan banyak lagi kawannya pada sama-sama itu bibinian juga, tetap itu kada harus di dalam agama. Kada harus di sini dalam kitab sini bacaannya kayak itu. Nah, ini
Berat bang kalau sudah kita mengitihi cara wahini cara bingung kita. Sedangkan ini kitab nang disusun atau nang ditulis oleh ulama panutan kita, ulama pedoman kita, ulama nang penyebab kita ini mengerti agama. Datu kalampayan. Nah, kayak ini hukumnya. Jakanya hukumnya itu kita mendengar misalnya dari ulama luar negeri, ulama manakah. Nah mungkin ada turang kayak itu. Hukum nang dipakai orang kayak itu. Ada ini nang mempatuakan kayak ini, nang memandahkan kayak ini, nang menulisakan kitabnya kayak ini. Datu kalampayan nang memang orang kita sini asli dan sidin nang penyebar Islam di sini. Nang menyebabkan kuatnya Islam di sini. Kayak ini fatwa siden, kayak ini hukum nang diajarkan siden. Milih namanya kita. Ini hukum nang memang dipilih oleh Datu Kalampayan dan diajarkan oleh siden di daerah siden, yaitu daerah kita sini. Kayak ini hukumnya. Melaksanakan ibadah haji nang sunat atau umrah nang sunat bagi perempuan nang kada muhrimnya, sekalipun orang Mekah asli, kalau keluar kata naem dengan perempuan nang lain-lainnya, dengan bibinian nang lainnya, tapi tetap kada muhrim, itu tiada harus residen guys. Apalagi menang tulak mulai jauh kayak kita nih. Nah, ini hukumnya. Cuma kita nih sekadar kita belajar dan sekadar untuk pegangan kita. Mungkinlah di orang itu ada juga dalil-dalil yang lain. Jadi orang berangkat saja tah. Bibinian tuh berangkat saja. Umrah, haji sunat, berangkat saja sendirian seorangan. Kada ada muhrimnya. Mungkin di orang lain pengambilannya bisa juga. Ada kita ini mengikuti daripada pendapat atau kitab nang diajarkan nang disusun oleh Datu Kalampayan nang siden ini penyebab agama, penyebab makmurnya agama di sini. Jangan menyalahkan orang kita lah, jangan. Karena hukum itu banyak pendapat, masalah fikih ini banyak. Ada usah menyalahkan orang kita, mungkin di orang lain pengambilannya. Jangan menyalahkan orang kita. Mungkin di orang ada, di orang pengambilannya ada salah juga. Mungkin di orang tuh ada juga. Ada mungkin bang, apalagi misalnya nang membawa itu sponsornya orang berilmu juga. Misalnya sponsornya tuh orang berilmu juga, tuan guru juga. Sidin jadi sponsor haji dan umrah, orangnya berilmu juga, dibawai sidin aja. Bibinian perempuan yang kada bermuhrim. Nah, itu kita jangan menyalahkan. Mungkin di orang ada pengambilannya. Jangan terbiasa kita menyalahkan orang itu. Sepengetahuan kita itu bagi kita. Dahulu. Nya kalau tauhid itu sepaham aja. Ahlus sunnah wal jamaah masalah tauhid itu satu aja jalannya, yaitu mengikuti daripada pendapat Imam Tauhid Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah kalau tauhid seluruh ahlus sunnah wal jamaah daripada mengambil daripada ajaran atau pendapat sidin, mengikuti daripada ajaran dan pendapat sidin. Itu aja kalau tauhid sama ahlus sunnah beda. Tapi kalau masalah fikih beda. Jadi kita jangan menyalahkan orang. Jadi bagi kita tahu di sini karena ini kita kenapa jadi kita membaca kitab ini, inilah yang menyebabkan agama di daerah kita ini maju, berkembang. Itu Kalampayan.
Jadi jangan menyalahkan, apalagi guru si anu tuh jembawa aja, jangan mungkin sih ada. Kita kada tahu. Adapun haji sunat, jika mati mahramnya atau muhrimnya laki-laki padahal ia di dalam mengerjakan sunat haji atau umrah, haruslah baginya menyempurnakan hajinya atau umrahnya. Ini asalnya berangkatnya lawan lakinya juga, berangkatnya asalnya lawan dangsanaknya atau lawan mintuhannya atau lawan kuitannya, lawan muhrimnya nih. Sakalinya di sananya mati yang laki nih, muhrimnya mati, maka boleh hija, kada masalah inya menarusakan menyempurnakan ibadahnya itu, walaupun sudah kada ada muhrimnya lagi. Asalnya kan tulaknya muhrim kala, asalnya tulaknya muhrimnya. Tapi karena muhrimnya tadi mati, meninggal, ya sudah ada kawai. Kaulah ditahan nih orang anak meninggal, ada kau menahan kita, ada kau melarang orang anak meninggal itu ada kawa. Fa idza jaa ajaluhum, yakala la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ketentuan mati, apabila sudah sampai masa kematian itu, kada bisa dimajukan, kada bisa diundur. Walau sedikit satu mat, kada bisa sedikit saja kada bisa diundur. Ada kawa dan dimajukan kada kawa juga. Jadi kada kawa ditahan-tahan orang mati itu. Masa kaina dulu aja. Kada kawa atau hendak mana mati kada bisa juga. Mun belum sampai ketentuan ajal, ketentuan Allah, mun belum sampai lagi masanya Allah menghabiskan ke umur kita nih, biar kita kayak apa aja caranya hendak mati kada jadi kada mati. Ada bahari orang sini hendak bunuh diri. Naik ke menara masjid, nya hendak mati nih, naik ke menara masjid tinggi, lalu sudah sampai di menara masjid, lalunya bertimbai, bergugur sih toh, mati kada, nah ada bujung tas salihu patah-patah bener ya, nah rugi juga tuh lah, mati kada, nah ada bujung sakitnya, jawab ke patah-patah, aduh sah bunuh diri itu, tidak ada sampai ajalnya. Adapun itu pas tabarungan bener ya, napa jar mati habis umur. Adapun kecelakaan itu pas umurnya sampai terjadi itu. Jadi kada itu kada nama mati akan, kada kecelakaan, kada darah tinggi, kada sakit jantung, kada apa tuh lagi. Nanglah sebab-sebab itu kada mematiakan, cuma pas takdir Allah Ta'ala sampai bahwa mati habis umurnya waktu itu, pas diperlakukan Allah di dalam itu tadi, di dalam sebab itu tadi. Jadi kada nang sebab nih itu nama matiakan kada. Napa jar jadi mati? Tahu jar pangguring benar mati salajur. Nah, itu kan ada sebab mati ya. Kada mati akan penguring itu kada. Cuma inya tabarongan nang pas umurnya habis sudah diberi Allah Taala jatuh umurnya habis diberikan Allah. Allah Taala memberinya umur seitu aja sampai itu aja. Pas inya juga ratan di perbuat Allah Taala taguring. Allah Taala menghabiskan umurnya dah di dalam waktu diguringakannya tadi. Pas takdir Tuhan sampai, pas dalam kejadian itu diperlakukan Tuhan. Jadi nang menyatakan mematikan itu adalah Allah juga. Nang menghidupakan Allah, nang mematikan Allah. Adapun nang lain itu ada sebab saja, dan itu pun pas nang sampai takdirnya tadi diulahkan Tuhan sebab. Lalu bacaannya nyaman kala? Nyaman bacaannya. Si anu meninggal aja innalillahi, itu beda hula. Jangan si anu meninggal, hah? Kenapa pulang jar? Itu kan pas ngarannya. Orang mau bilang si anu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sebabnya? Hanya kayak itu. Ya tadi dijar. Makan apa tadi? Makan gula batu karet tatagok, nah, langsung mati. Hati-hati. Si anu meninggal aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sebabnya aja? Tahu tadi kalah John buka menyasai bula tadi. Nah. Lalu rabah sakit jantung apa? Apa tahu juga? Nah, itu sebabnya aja. Ya makanya hati-hati. Kita ini kada tahu apabila mati.
Ada tahu, ada kayak tahu mati apabila ada tahu. Makanya oleh karena itu kita kada tahu apabila mati, bagus-baguslah mengandak posisi dalam kehidupan ini. Carilah hidup itu dalam posisi yang terbaik terus. Andai kata mati, bagus kalau bacaannya. Si anu meninggal jar, mapa. Si anu meninggal innallahi. Pas mapa, pas baca kitab kan baguslah. Si anu meninggal innalillahi. Pas mapa, pas membaca salawat baguslah. Si anu meninggal pas mapa, pas nang apa tengarannya sembahyang kan bagus. Bagus benar. Si anu meninggal jar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas apa tadi? Tahu main PlayStation kan? Apa kan dia itu? Talukop di situ. Nah, jadi Allah Ta'ala itu mentakdirkan kita mati ini kada tahu kita apabila terjadinya dan wayah apa kada tahu kita. Oleh karena itu berusahalah hidup kita itu selalu di dalam kebaikan-kebaikan. Jadi andai kata apabila aja matinya pas posisi dalam keadaan baik, untung jadi supaya hidup itu cari posisi yang baik terus. Jadi kesan tuh bagus. Untungnya lajar matinya dalam keadaan sujud. Untungnya mati rahatan baca kitab. Untungnya mati rahatan sembahyang, rahatan baca salawat, tasbih. Untungnya bagus kalau bacanya. Karena kematian kita kada tahu apabila terjadinya dan apabila saatnya. Oleh karena itu kita mencari jalan supaya mati dalam keadaan nyaman dan kenangan bagus, maka carilah hidup itu posisi dalam keadaan selalu bagus. Hati-hati ya ka baudu tah terus-terusan aja bila batal-batal baudu pulang. Supaya apa? Andai kata mati dalam keadaan wudu. Dalam keadaan wudu. Nah, jadi orang apa tadi? Kematian tadi lah. Jadi muhrimnya dan disyaratkan pada amrat yang ilok. Napa ini amrat yang ilok? Lalakian nang bungas, lalakian nang umur masih belasan tahun, tapi potongannya napa kita? Litar kah? Hah? Gantang lah, gantang. Udah kayak Anes tuh nah. Nah, Anes tuh langkara kada lah. Ada boleh manggina, ada boleh kan? Tapi Anes lebih belasan lain. Inya amrat itu lalakian nang umur masih belasan tahun. Tapi orangnya bungas benar. Jangan bibinian lalakian gin malerek. Bucah mana ini jar? Bucah jar nyemet anak itu bucah. Jangan bibinian, lalakian aja. Lalakiannya juga bang pulang. Lalakian aja bilang. Ada kisah, melihat. Nah itu ngaranya amrat. Itu bahaya daripada melihat bibinian. Nyatakanlah melihat lalakian dengan syahwat itu lebih besar dosanya daripada melihat bibinian dengan syahwat. Melihat bibinian sampai timbul syahwat itu dosa bagi lalakian. Lebih dosa lagi apabila melihat lalakian nang amrat tadi, nang umurnya belasan tahun, nang bungas tadi dengan syahwat. Lebih besar lagi. Apabila ada bang nang itu tadi, nang amrat tadi. Ilok maksudnya bungas orangnya lain pada ilok mana ini lain. Orangnya umurnya belum sampai 20 kan? Belum sampai 20 lah paling tua. 20-an aja antara 10 sampai 20 tah. Orangnya putih, awaknya sedang, tinggi lebarnya tah. Tinggi lebarnya sedang, kulitnya putih. Putungan muhanya ini bagus benar, langkar benar. Bah bibinian itu pabilanya cangang launinya ada kau bikin tep daripada langkarnya nih bibinian tenang bilanya cangang ada tak tep lagi mata
Yalah. Kada kota guring le mun cangang tuh kada kota guring. Nah. Itu amrat ngarannya. Bahwa keluar sertanya tuannya atau mahramnya yang hasil aman ia dengan dia atas dirinya. Nah itu kayak paham harus didampingi juga. Lawan siapa? Muhrimnya, abahnya kah? Abahnya kah? Atau dang sanaknya kah? Atau muninya jadi budak pak? Muninya jadi budak pak? Lawan tuannya? Ada lah jar nang bungas kayak itu jadi budak. Oh ada? Ada. Nabi Yusuf tuh seorang nabi, seorang rasul, mukasin luar biasa, sempat dijual belikan nang kayak budak. Padahal sini kan ada budak, pang, orang mulia, nabi, rasul, tapi sempat dijual belikan nang kayak budak. Saja. Kadanya harus orang miskin, pang, kadanya harus orang sugih, pang, mau atau langkar. Saja orang-orang miskin tuh bungas bisa aja. Kalau misalnya ada bulih langkar, ada bulih bungas, mon miskin, ada di aturannya. Ada di aturannya. Banyak kayak orang-orang miskin tuh bungas-bungas, langkar-langkar tuh. Banyak aja orang miskin tuh bungas, langkar, cantik tuh banyak aja. Lalakiannya pulang tampan, gagah, gantang, apa tadi? Tagas. Banyak aja orang miskin gitu. Banyak benar. Maka ikam nih nah bungas-bungas kalah. Gampang, ini kan ada tante sugih, ini kan ada tante sugih, tapi yang wajah kayak masing-masingnya juga mengaku masing-masing injak ada ngomongan juga. Nang diidolakan kadang-kadang artis kurangnya kafir. Seorang nijar serupa lah lawan nang artis orang Jepang sih tah. Jar kawan kada aja. Kawan ini jujurnya ini habis-habisan mau urak napa suruyan mau urak napa ngarannya nih rambut supaya kayak artis orang Jepang tuh bayar ditakuni kawan mirip laginya sudah aku lawan si Ano nang artis orang Jepang tuh kada aja kawan ikam nih jar bagus akan pang mata jar kawan dasar bujur juga. Nah maka aku sudah habis-habisan putungan kayak itu kada aja kawan kenapa bidanya di mana jar? Inya putih, ikam hirang inya. Isok lah anak yatim jigarnya. Isok anak yatim. Jangan nakal. Kadang-kadang bila ada anak yatim bibinian nang pina bungas pusutnya lain. Ada boleh? Ada boleh? Jangan kayak itu. Sokna kita bergembira dengan anak yatim. Bergembira dengan anak yatim esok. Siapa merasa anak yatim, beparak kena sudah. Jangan dibunuh abah malam ini, jangan. Jam 9 di jam 9 sian lah barang kita setahun sekali berapa ada kan alhamdulillah tahun tadi perak 2000 seorangnya 2000-an kah tahun tadi anak yatimnya ada gampang doa mustajab orang nang sakit hati disebabkan karena ujian Allah orang nang hatinya tuh sakit gara-gara ujian dari Allah doanya tuh mustajab. Ini aku melihat sudah kakak-kanakan sini umpat juga kisah memusut-musut kayak itu nah. Tapi ya babilanya ada yatimnya tuh bibinya nang pina bungas jar kusaknya kayak tadinya. Salah menyapunya kan salah itu. Diatur bujur-bujur lah jangan sampai berabut tuh nah. Aku marah sih kemarin kakak-kanakan tuh makanya aku kadang-kadang hendak umpat membagi itu. Kenapa maras tuh melihat kakak-kanakan yang tagap 3 pit itu nah menangis isinya kita tujuannya hendak menggembirakan ada hendak menyakiti ada hendak anu kan ya menggembirakan gitu bagus. Syarat nang ke-6
Nah, jadi itu ada muhrimnya tadi. Syarat yang kelima, hendaklah ia tetap di atas kendaraan dengan tiada musyaqqat yang sangat. Nah, orangnya di kendaraan dengan keadaan aman, nyaman, ada musyaqqat yang sangat. Maka barang siapa tiada tetap ia atas kendaraan sekali-kali atau tetap ia atasnya, tetapi dengan musyaqqah yang mengharuskan tayammum. Lalu akan Habib, alhamdulillah. Nih, alhamdulillah Habib bisa datang ke tempat kita lagi. Mudah-mudahan Sidin diberi Allah kesehatan, panjang umur. Karena Sidin alhamdulillah termasuk luar biasa perjuangan di dalam agama, segala macam jenis perjuangan dijalani Sidin di pesantrennya, kemudian ceramah-ceramah di mana-mana, majelis di mana-mana, kemudian dengan cara-cara yang lain. Alhamdulillah kita ada hubungan dengan Sidin. Insyaallah Sidin kita minta untuk artinya apakah yang disampaikan Sidin kena. Kemudian syarat yang kelima, hendaklah ia tetap di atas kendaraan dengan tiada musyaqqat yang sangat. Maka barang siapa yang tidak tetapi ia atas kendaraan sekali-kali atau tetap ia atasnya tetapi dengan musyaqqah yang mengharuskan tayamum, tiadalah wajib atasnya pergi haji dengan sendiriannya, tetapi hendaklah ia menuntut ganti dengan segala syaratnya yang lagi akan datang. Kemudian syarat yang keenam, hendaklah diperolehnya barang yang telah lalu daripada bekal lainnya pada waktu yang keluar segala manusia di negerinya. Nah, jadi itu syaratnya orang hendak berangkat haji, bukan hanya ada biaya tapi ada juga sanggup untuk di perjalanan dan untuk tinggal selama di sana. Syarat yang ketujuh, hendaklah didapatnya masa yang sempit ia berjalan mengerjakan haji, seperti bahwa tinggal daripada masa pada waktu memperoleh bekal dan lainnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fiha
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwa illa billah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita bersama, guru muda yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, Guru Ahmad Barmawi yang saya cintai, dan saya muliakan para habaib, para alim, dan saya cintai para thalabatul ilm, para santri, penerus Rasulullah SAW. Pada semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dalam nikmat yang besar, nikmat yang agung. Majlis seperti majlis kita ini dan tempat seperti tempat kita ini adalah tempat-tempat yang paling mulia yang ada di atas bumi. Tempat-tempat yang paling mulia yang ada di atas bumi adalah tempat kita, pondok pesantren. Majlis paling mulia di atas bumi, majlis kita ini. Ketahuilah kadar kebesaran nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kalau kita tidak tahu kadar besarnya nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maka kita tidak terpanggil untuk menjaganya. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kamu dalam nikmat, jagalah nikmat itu. Jangan disia-siakan. Jangan kamu tertarik atau terpalingkan oleh zahratul hayatid dunya, kemilau kehidupan dunia yang ada di sekitar kita, yang akhirnya menipu kita untuk meninggalkan dan beranjak dari tempat yang sebenarnya paling mahal, paling mulia yang pernah ada di atas bumi, yaitu majlis kita, pondok-pondok pesantren. Tidak ada. Kalau saya boleh berbagi pengalaman, saya ini sudah melanglang buana, dan sudah berbagai macam kehidupan sudah pernah saya jalani.
daripada antum mau mencari-cari apakah itu yang bagus, apakah itu yang tepat, apakah itu yang layak, daripada masih mencari-cari, kita berbagi pengalaman saja. Semuanya tidak ada gunanya. Yang lain-lain itu semuanya tidak ada manfaatnya. Yang manfaat, yang berguna dan yang mulia dan yang berharga, majlis kita dan tempat-tempat kita ini, tempat ilmu. Udah, jangan terlalu banyak berpikir lagi. Saya mungkin menang umur dari antum. Dengan umur ini saya lebih banyak memulai pengalaman, lebih banyak daripada antum mencari-cari. Ambil saya ini, terima bongkokan katanya orang, terima jadi ini saya, ini yang paling tepat. Memang mungkin ada jenuh, mungkin ada letih, ada bosan, ya manusiawi, wajar. Tapi jangan sampai itu menghentikan kita, jangan sampai itu memberhentikan kita, menghalangi kita untuk istiqomah di majlis semacam ini, di pondok-pondok pesantren semacam ini. Karena tidak ada di luar sana yang lebih mulia, lebih mahal dari apa yang kita dapatkan ini. Alhamdulillah, umat manusia sekarang ini bukan hanya umat Islam, menghadapi berbagai macam persoalan yang kompleks, yang banyak sekali. Di luar sana membingungkan, persoalan kemanusiaan yang melanda umat Islam, terutama bukan hanya umat Islam, umat manusia yang lain. Hukum rimba berjalan, rimba, hutan. Kamu lihat bagaimana manusia memangsa manusia. Manusia berlaku seperti binatang, dan sebagian lain diperlakukan seperti binatang. Bahkan binatang pun tidak boleh diperlakukan seperti itu. Kita tahu berita akhir-akhir ini, bagaimana umat Islam Rohingya yang ada di Myanmar sana dibantai dengan biadab oleh makhluk yang katanya manusia, tapi binatang pun tidak melakukan seperti itu. Umat Islam dibantai, dibunuhin, bukan hanya dibunuh, dicincang, dimutilasi, dibakar, bukan orang yang melakukan perlawanan atau merupakan ancaman buat orang-orang tertentu itu sehingga diperlakukan begitu, bukan. Jadi seperti manusia-manusia yang kerasukan setan. Apa salahnya anak kecil? Apa bahayanya anak kecil? Dipanggang seperti kambing guling, tahu? Ya, dibakar begini dan dibikin mainan. Udah dibunuh, dadanya dibelah, dipacul, iya, dipacul, dan secara besar-besaran, bukan perorangan. Jadi perlakuan biadab ini dilakukan secara besar-besaran. Artinya komunitas muslim diperlakukan seperti itu. Persoalan besar. Bukan hanya karena muslim, manusia siapapun tidak boleh diperlakukan seperti itu, bahkan binatang. Ajaran Islam, Rasulullah SAW sudah, idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum
fa ahsinul dzibhata falyuhidda syafratahu wal yurih dabihatahu. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik, dengan bagus. Hendaklah pisaunya kamu tajamkan, dan yang akan kamu sembelih senangkan dulu, kasih makan untuk mengurangi rasa sakit atau rasa takut. Itu Islam. Ada binatang-binatang tertentu boleh dibunuh, seperti ular. Kalau keluar dari habitatnya membahayakan manusia, boleh dibunuh. Tapi kalau di habitatnya, kita nggak boleh cari ke sana. Kita ke hutan cari ular untuk kita bunuh, nggak perlu. Kalau keluar dari habitatnya berbahaya buat manusia, boleh kita bunuh. Tapi nggak boleh kita siksa. Kalau kita membunuh, sekali pukul mati lebih baik, dan pahalanya lebih banyak daripada yang 2 kali pukul atau 3 kali pukul mati. Menyembelih pun begitu. Ada binatang tertentu boleh disembelih untuk kepentingan manusia. Menyembelihnya pun pisaunya harus tajam untuk mengurangi rasa sakit, dan yang dipotong itu urat saluran darah dan nafas. Tidak boleh tangannya atau anggota badan yang lainnya, karena kalau ini sudah terputus, hilang rasa sakitnya. Kalau yang lain sakit tapi nggak mati-mati. Ini Islam. Binatang pun kita tidak boleh siksa. Tapi sekarang umat Islam secara besar-besaran dibantai, diperlakukan biadab oleh makhluk itu, yang binatang, sesama binatang tidak memperlakukan seperti itu. Anak kecil dipanggang, dibacok, perempuan-perempuan dibelah dadanya dalam keadaan hamil dan sebagainya. Ini persoalan besar umat manusia sekarang ini, dan ini semua memang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu akan terjadi di akhir zaman. Persoalannya adalah bagaimana kita, umat Islam terjerai-berai. Kenapa mereka berani melakukan hal ini kepada umat Islam? Karena umat Islam tidak bersatu, tercerai-berai, hilang wibawa. Umat Islam secara umum pandangannya duniawi. Jadi mereka tidak mau ambil resiko berjuang yang mendatangkan kemanfaatan akhirat. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan dan takut resiko mati. Kalau orang dulu, orang-orang saleh tidak cinta dunia. Dunia ini hanya jembatan saja menuju akhirat. Kalaupun mereka dapat dunia, itu dipakai alat untuk mencari ridha Allah dan untuk mencari kehidupan akhirat, karena pandangannya adalah akhirat. Hidup kita bukan di sini, kita akan hidup di akhirat sana. Lah karena umat Islam sudah pandangannya duniawi dan mereka tidak mau ambil resiko berjuang jihad fisabilillah untuk mendapatkan kehidupan akhirat, atau seakan-akan akhirat itu dianggap tidak ada atau khayalan, akhirnya ya mereka lemah, tidak disegani dan tidak ditakuti oleh musuh-musuhnya. Akhirnya diperlakukan semacam begini. Nah, itu solusinya adalah keberanian umat Islam, keyakinannya terhadap Allah, terhadap Rasulnya, janji-janji Allah dan Rasulnya, dan terhadap kehidupan akhirat, itu harus diperkuat. Maka itu Asy-Syaikh Al-Imam Hasan Al-Banna, seorang mujahid di Mesir, beliau mengatakan, hiddu ra'yaka fil hayati mujahidan, innal hayata aqidatun wa jihadu.
man lam yamut bisayfin mata bighairihi tanawwa'atil asbab wal maut wahidu. Satukan pandanganmu dalam hidup ini untuk berjuang, karena hidup ini adalah keyakinan dan perjuangan. Barang siapa tidak mati karena pedang, maka dia akan mati dengan sebab yang lain. Berbagai macam sebab kematian, tapi yang jelas mati hanya sekali. Dan mati yang paling ringan, paling tidak menyakitkan adalah mati syahid. Karena kata Rasulullah SAW, orang mati syahid itu ibarat orang yang dicubit tadi, tiba-tiba mati dan dia langsung masuk surga bighairi hisab. Banyak orang takut mati, tapi yang jelas dia tetap bakal mati. Sebenarnya bukan matinya, bagaimana kita harus mati, itu yang harus kita pilih. Kita minta kepada Allah husnul khatimah, diberi oleh Allah mati dalam kebersamaan, dan mudah-mudahan kita dikasih syahadah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, makana wa makanil mu'minina ayyunfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tapi tidak semua orang-orang beriman harus pergi jihad. Itu para sahabat, orang-orang tingkat keyakinannya tinggi, ya, kerinduannya terhadap akhirat, terhadap surga begitu besar. Kadang mereka itu kalau ada panggilan jihad, mereka itu berebut untuk pergi semuanya. Bahkan bukan hanya yang besar, yang kecil sampai di antara mereka itu ada yang tidak dimasukkan seleksi Rasulullah untuk jihad, karena untuk jihad itu dipilih orang-orang yang fisiknya kuat. Bukan semua orang jihad, dipilih. Orang-orang tua nggak boleh ikut, yang muda-muda kayak antum gini ikut semua. Itu ada anak muda, anak kecil. Ketika Rasulullah menseleksi, tidak dimasukkan. Tapi yang satunya usianya sama, dimasukkan. Si anak kecil ini datang ke ibunya menangis. Dia bilang, ibu, saya tidak dimasukkan. Itu teman saya dimasukkan. Padahal saya kalau diadu gulat sama anak itu saya berani dan saya menang. Kata anak ini. Nangis ini anak, merengek-rengek, ingin ikut jihad fisabilillah. Ini sahabat yang kecil, belum lagi yang besar. Akhirnya si ibu karena direngekin sama si anak ini menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak saya merengek-rengek menangis karena tidak dimasukkan dalam seleksi, gagal, tidak ikut pasukan perang. Kata dia ada temannya itu dimasukkan seusia, dan dia mengatakan kalau diadu berkelahi dia pastikan menang sama anak itu. Akhirnya dipanggil Rasulullah SAW. Dia, betul kamu? Kalau saya adu dengan anak ini kamu bisa menang? Saya yakin menang Rasulullah. Akhirnya diadu Rasulullah SAW. Berkelahi, silat, atau enggak silat, karate. Berkelahi bukan berkelahi tinju untuk dibayar, tapi untuk dilihat kemampuannya. Ya, subhanallah, menang. Akhirnya dimasukkan semua dalam jihad oleh Rasulullah SAW. Begitulah semangat sahabat-sahabat dulu, karena semangatnya tinggi dan mereka tidak terlalu berpikir untuk berpanjang-panjang hidup di dunia ini. Kalau mendapat janji dari Allah dan Rasulnya, mati syahid langsung surga, ngapain lama-lama di dunia? Bahkan ada satu sahabat ketika berhadapan-hadapan dengan musuh orang kafir,
Dia memegang 3 biji kurma. Yang satu dimakan. Sambil memakan kurma dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya bertempur dan saya mati di medan tempur sana, saya di mana nanti ya Rasulullah?" Dia bilang, "Kamu masuk surga." "Masuk surga ya Rasulullah?" "Ya benar, kalau kamu mati di medan tempur situ, kamu masuk surga." Kelamaan kalau harus saya habiskan 2 kurma ini, terlalu lama. Dibuang kurma itu, langsung masuk medan perang dia. Terlalu lama menghabiskan 2 kurma lagi, yang satu sudah makan, tinggal 2. Saya harus menunggu menghabiskan 2 kurma ini masuk surga? Enggak, langsung dibuang. Dia masuk di medan perang situ. Dia bunuh banyak musuh dan akhirnya digugur di situ. Dan dia dapat janji Rasulullah SAW mati syahid. Itulah kerinduan mereka untuk kehidupan akhirat. Dengan semangat juang yang semacam ini, tidak hubbud dunya, musuh-musuhnya segan dan takut. Tapi kalau kita cengeng, kita tidak yakin dengan kehidupan akhirat, kita terlalu ingin berenak-enak hidup di dunia ini, ya ini akibatnya umat Islam akhirnya diperlakukan ya dengan semaunya, dengan hina, dengan biadab oleh orang-orang kafir. Jadi para sahabat Rasulullah SAW itu semangat juangnya tinggi. Turun ayat, "Maka anil mu'minin ayyam firu kafah." Tapi tidak seharusnya orang-orang beriman pergi perang semuanya. "Falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Sebagian dari mereka memperdalam ilmu agama, tidak semuanya ke sana. Ini juga medan perang. Ini medan perang. Karena persoalan kita ini bukan hanya persoalan kemanusiaan itu, persoalan kebodohan. Yang membuat umat Islam semangat juangnya kurang, hubbud dunya, karahiyatul maut, takut mati, itu karena kebodohan. Tidak punya ilmu agama, menghantarkan kepada keyakinan bahwa setelah mati ini hidup di sana, hidup kehidupan abadi. Siapa menukar kehidupan yang kekal abadi di sana di surga dengan kehidupan yang fana, yang hina dunia ini, kecuali orang bodoh. Maka itu belajar ilmu agama ini perlu digalakkan. Yang semangat antum belajar, bahkan orang-orang berjuang itu semuanya mengerti nilai perjuangan itu karena ulama. Maka itu nanti dikatakan di hari kiamat itu ada 2 kelompok manusia berebut masuk surga. Pertama para syuhada mau masuk surga, tapi kemudian para ulama datang, "Mau kemana kau?" "Saya masuk surga, saya memperjuangkan agama ini." "Ya, dari mana kamu tahu pahala memperjuangkan agama mati syahid dari mana?" "Dari ulama." "Ya sudah, ulama dulu yang masuk dong, ulama yang ngajarin mereka." Maka itu kita perdalam ilmu agama. Itu medan bagus perjuangan. Ini juga medan perjuangan. Bagi-bagi tugas. Perdalam ilmu agama. Tujuan waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kemudian memberitahu kaumnya kalau pulang pada mereka. Tanggung jawab agamanya bagaimana? Tanggung jawab terhadap Allah, terhadap umat manusia bagaimana? Itu yang bisa memberitahu ulama, thalabatul ilm, orang-orang yang mencari ilmu. Maka itu tidak ada magom lebih tinggi daripada magomnya ulama. Apalagi setelah dikatakan Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Coba camkan makna ini. Pewaris Nabi, bukan pewaris tahta kerajaan.
pewaris Nabi. Ya Allah, luar biasa nih. Manggobah yang agung ini, kedudukan yang besar yang luar biasa ini. Saya kira gak patut orang yang sudah mendapat ilmu iri terhadap yang lain, karena gak ada ketinggian, tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada kemuliaan ulama, gak ada. Suatu hari seorang sahabat bernama Usaid bin Hudzair, tokoh Ansar dan alim, ya. Dikatakan Usaid bin Hudzair ini lisannya itu lebih tajam daripada pedangnya. Dia pejuang, pemberani, pedangnya tajam, tapi lisannya, maksudnya ilmu yang disampaikan melalui lisannya itu jauh lebih tajam daripada pedangnya. Sekali waktu Usaid bin Hudzair ini masuk suatu majlis. Di situ ada Rasulullah SAW. Para sahabat semua duduk. Masuk belakang dia, para sahabat sudah duduk semua. Dia orang disegani karena keilmuannya, bukan karena hartanya. Disegani karena keilmuannya dan ketakwaannya. Dan orang harismatik, orang memiliki harisma, wibawa itu bukan karena fulusnya. Kalau harisma karena fulus itu semu, fulusnya habis, wibawanya habis. Karena jabatannya habis, dia lengser, gak punya wibawa lagi. Tapi kalau orang alim itu, selama dia alim, takwa pada Allah, dia berwibawa, disegani. Apalagi dia ahli tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam kamu tahajud, ya. Dengan begitu Allah akan beri kamu makom yang mahmud. Makom mahmud ini terpuji, itu bukan hanya di akhirat, di dunia. Orang ahli tahajud itu ada harismanya. Orang-orang ahli takwa itu ada harismanya. Masuk ini sahabat Usaid bin Hudzair. Maka sebagian orang ngomong, tafassahu fil majalis, kasih jalan, kasih tempat. Ini ada orang alim masuk, kasih jalan, kasih tempat, ya. Memang begitu akhlak itu terhadap orang alim. Jangan dibiarin orang alim di belakang. Oh udah datang belakangan, biar di belakang, nggak boleh. Orang alimnya sih dia biasanya tawadhu, malu, dia mau nyelonong ke depan malu, ya. Itu akhlak orang alim begitu. Tapi akhlak para santri, ya, yang tahu kadar kebesaran kemuliaan orang alim, dia harus mempersilahkannya ke depan, kasih jalan. Tafassahu fil majalis. Turun ayat. Sebagian ada yang diem, sudahlah, datang belakang, di belakang aja. Sebagian lagi enggak, kasih tempat, kasih jalan. Subhanallah, turun ayat pada Rasulullah SAW yang kebetulan hadir di majlis itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, lapangkan dalam majlis, fafsahu, maka lapangkan, kasih tempat orang alim ini. Wa idza qila suzu fansuzu. Kalau kamu disuruh bergegas untuk perang, ya bergegas perang. Kenapa kok harus dilapangkan, kasih jalan orang alim? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena orang-orang beriman dan berilmu, bukan hanya beriman dan berilmu, itu diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diketahui kedudukan ulama. Alhamdulillah. Jadi makom kamu di tempat ini makom mulia. Kita bagi-bagi tugas, ada yang berjihad. Kita nggak bisa ke sana. Tapi kamu di sini menuntut ilmu, kita doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan terjepit, tertindas, kita doakan, ya. Yang berjuang juga kita doakan supaya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita bisa berjuang dari jauh, apalagi thalabatul ilm, ya, santri-santri yang pesantren, yang tidak banyak lihat maksiat, ya, tidak banyak nonton film-film di televisi, insya Allah doanya mustajab, amin. Guru kita Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, dia mengatakan kita bisa menghadapi musuh-musuh itu dari jauh, bisa kita bisa, dan kita punya senjata yang bisa menjangkau mereka, bisa. Apa itu? Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Malam hari kita bangun tahajud, kita minta kepada Allah, salimna wal muslimin, afina wal muslimin, farij anna wal muslimin, ahlikil kafarata wal musyrikin, damir a'da'aka a'da'ad-din. Baca itu, bisa dikirim nanti oleh Allah SWT. Dan saya yakin seperti Amerika sering dilanda badai, kan? Itu yang yakin itu doa-doanya orang beriman. Doa-doanya orang beriman. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki tentara langit dan tentara bumi. Itu angin, topan, badai, itu bisa jadi pasukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit umat Islam itu dimenangkan oleh Allah SWT. Bukan karena persenjataannya. Kalau dari sisi perjandaan dengan musuh yang besar, kekuatan-kekuatan Dajjal dan Ya'jud wa Ma'jud ini, ya, sekarang ini era Dajjal dan Ya'jud wa Ma'jud. Kata Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid Allahyarhamuh, beliau mengatakan Amerika dan sekutunya itu representasi daripada Dajjal, ya. Dan Cina dan sekutunya itu representasi daripada Ya'jud wa Ma'jud. Bahkan seorang ulama Hijaz menulis satu buku dengan judul Ya'jud wa Ma'jud. Secara rinci beliau mengatakan Ya'jud wa Ma'jud itu adalah Cina daratan dan Cina overseas. Overseas itu perantauan, Cina daratan dan Cina perantauan, yang diistilahkan dalam hadis, yang mereka itu turun dari mana-mana, ya, sampai menguasai bumi. Air laut disedot, sungai-sungai kering disedot, kayu-kayu tanaman dimakan semua. Mungkin itu dalam makna kiasan bahwa mereka menguasai ekonomi. Sekarang mana ekonomi yang tidak dikuasai Cina? Bukan hanya Indonesia, Afrika itu sekarang mulai dikuasai oleh Cina. Dan tambang-tambang mana yang tidak dikuasai Dajjal? Ya, Indonesia, di mana-mana seluruh itu semua dikuasai oleh Amerika dan sekutunya. Jadi dunia sekarang ini dikangkangi oleh kekuatan Dajjal dan Ya'jud wa Ma'jud ini. Lah di tengah-tengahnya nanti Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, dan itu akan datang, dijanjikan Allah akan membangkitkan dunia Islam dari penjajahan, dan termasuk yang akan dibebaskan dalam Masjidil Aqsa. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah SWT dalam Quran dan ahadits Rasulullah SAW sangat banyak. Kalau kita belajar apa itu fiqh tahawulat atau eskatologi itu ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman, ya, tanda-tanda dekatnya kiamat. Karena semua apa yang ada di dunia ini sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Akan terjadi begini, kamu harus begini, akan terjadi begini, kamu harus begini, ya. Nah, ini era ini setelah era Husaiyah, era di mana umat Islam itu banyak tapi seperti dikeroyok oleh musuh-musuhnya, diserbu bareng-bareng seperti keroyokan makan nasi, gitu ya. Juga era fitnah, kakito ilail muglim, fitnah di mana keadaan seperti malam yang gelap, semuanya serba samar, tidak jelas, ya. Sampai terjadi haraj. Sahabat tanya, apa al-haraj ya Rasulullah? Al-qatl, pembunuhan, ya, pembunuhan, terbagi banyak pembunuhan di tengah umat Islam, di mana kata Rasulullah SAW, di situ ada umat Islam dibunuh tanpa dia tahu apa sebabnya kok dia dibunuh. Bahkan
Bahkan lebih dari itu kata Rasulullah, ada seorang muslim membunuh orang Islam tanpa tahu sebabnya. Kenapa kok dia membunuh? Yang dibunuh nggak tahu apa sebabnya dibunuh, yang membunuh pun tidak tahu apa sebabnya kok dia membunuh. Mungkin brainwashing, cuci otak. Istilah mereka brainwashing itu cuci otak. Bukan cuci otak, pengkotoran otak. Artinya mereka dimakan doktrin ekstrim, sehingga salah faham atau gagal faham. Kawan dianggap lawan, lawan dianggap lawan. Akhirnya sekarang umat Islam bentrok, bertikai sesama umat Islam. Sedangkan musuhnya yang mestinya diperangin tidak diperangin. Ini brainwashing. Dan perang di akhir zaman ini bukan perang konvensional, perang modern, super canggih. Bahkan sekarang ini ada obat untuk amnesia. Orang dikasih obat, dia lupa masa lalunya. Kemudian didoktrin, kamu itu fulan, kamu itu fulan, kamu itu begini, kamu itu begini, kamu melakukan misi ini. Itu hanya dengan pil. Itu di era ini. Tapi nanti di tengah cerebrenya umat Islam, ya, karena batasan-batasan teritorial negara atau nasionalisme, kesukuan dan kebangsaan, ya, yang berlebihan, yang membuat mereka tidak bisa bekerja sama, nanti Allah akan munculkan seorang imam dari ahli baitnya yang menyatukan mereka tanpa menafikan adanya negara atau kebangsaan dan kesukuan. Itu suatu keniscayaan. Cuma perbedaan-perbedaan yang dirajut untuk suatu kerjasama bareng-bareng. Itu nanti persoalan umat Islam tidak menjadi persoalan umat Islam tersendiri, jadi menjadi persoalan umat Islam bersama. Masalahnya kenapa kok di Rohingya mereka berani membantai umat Islam? Karena mereka tahu umat Islam yang lain tidak akan ikut-ikut, karena diperlakukan seperti itu. Begitu juga di Palestina, itu Masjid Al-Aqsa. Israel itu kecil, Yahudi di dunia ini tidak lebih dari 7 juta, umat Islam 1 miliar lebih di bumi ini. Tapi mereka berani mencaplok Palestina, Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh mereka. Kenapa? Karena mereka tahu umat Islam yang lain tidak akan ikut-ikut. Batas-batas teritorial negara dan kebangsaan itu akan menghalangi mereka untuk menganggap ini persoalannya. Itu dianggap persoalan orang Palestina. Tapi pada suatu waktu nanti dijanjikan oleh Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadaina ila bani Israila la tufsidun fil kitab wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Aku telah putuskan, tentukan kepada Bani Israel bahwa kamu di dalam kitab Taurat, bahwa kamu Bani Israel akan bikin kerusakan di bumi ini 2 kali, ya. Dan ketika datang kerusakan pertama yang kerjakan, Allah mendatangkan ibadan lana, kata Allah, orang-orang kami uli ba'sin syadid, mereka orang-orang yang tegas dalam perjuangan, fajasu khilalad diyar, dan mereka masuk ke lorong-lorong daerah-daerah orang-orang Bani Israel yang bikin kerusakan itu. Nah, kapan itu? Itu sudah wa kana wa'dan maf'ula, fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula, dan itu sudah terjadi. Terjadi kapan? Sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad wa kana wa'dan maf'ula, yaitu ketika mereka mengejar-ngejar Nabi Isa alaihissalam untuk dibunuh, dan kemudian mereka meyakini Nabi Isa dibunuh oleh mereka. Itu versi mereka. Kalau versi kita, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, ya. Tapi pengikut Nabi Isa setelah itu, hamba-hamba Allah marah, mereka terusir dari tanah Palestina, ya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu sudah terjadi. Itu masalah. Wa idza ja'a wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum.
Sebelumnya Allah summaradadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa ja'tum fala. Tapi kemudian aku jadikan kamu unggul atas mereka, atas hamba-hamba Allah ini. Mereka menguasai, dan aku kasih kamu harta banyak dan pasukan yang banyak. Nah, ini sekarang ini dunia dikangkangi oleh Zionis internasional Yahudi. Pasukan mereka banyak, multinasional, bareng-bareng mereka punya pasukan multinasional, bareng-bareng gabungan berbagai negara. Tapi kalau datang nanti janjiku yang terakhir, ya, kamu akan dibikin murang oleh hamba-hambaku, dia su'ujuhakum waliyadkhulul masjidah, dan hamba-hambaku itu nanti akan masuk Masjidil Aqsa kama dakhaluhu awal marrah, sebagaimana mereka masuk ke Masjidil Aqsa ketika kejadian yang dulu. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan mereka hamba-hambaku ini akan merendahkan semua yang tinggi. Ma'alau waliyutabbiru ma'alau, merendahkan semua yang congkak, semua yang sombong. Utabbiru tadbira. Dan ini ulama mengatakan adalah masa Imam Mahdi, di mana umat Islam nanti disatukan, ya, akan berjuang bareng-bareng. Dan bukan hanya Masjidil Aqsa, itu puncaknya Masjidil Aqsa, tapi dunia Islam semua yang dijajah, yang dizalimi, yang umat Islam ditindas, di masa Imam Mahdi itu semua akan dibebaskan. Dan dunia yang tadinya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, maka akan diganti dengan keadilan dan ketentraman, kemakmuran, ya, dalam pemerintahannya Khilafah Al-Mahdi. Tapi Khilafah Al-Mahdi itu bukan negara khilafah ngurusin satu negara. Khilafah itu dunia, dan itu bagian dari keyakinan umat Islam, karena itu dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Lah ini semua tugas adalah tugasnya thalabatul ilm. Kamu sekarang mencari ilmu. Setelah pulang dari sini, kamu nanti berdakwah, kamu ajarin umat ini supaya sadar, faham dengan tanggung jawabnya kepada Allah dan tanggung jawabnya kepada umat manusia, khususnya kepada sesama umat Islam. Hadzal ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ucapkan terima kasih kepada Habib yang sudah menyampaikan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memupuk keimanan kita dan kekuatan keislaman kita, dan untuk merangsang kehidupan kita dalam berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengangkat derajat beliau, selalu memberikan kesehatan kepada beliau, selalu memanjangkan umur kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau dan kepada kita semua segala hajat-hajat urusan dunia maupun urusan akhirat dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada agama kita, ya, kejayaan dan kemakmuran dan kemajuan, dan mudah-mudahan musuh-musuh Islam akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang diberikan Allah keistimewaan, akan dijadikan oleh Allah umat yang memimpin daripada umat-umat yang ada di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu kuat hati untuk berjuang menegakkan agama ini dan mencerminkan diri kita dan umat Islam yang lainnya untuk mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah dan syafaatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna fatub alaina tawba nasibu kulla hawba sullana al-awrati wa amir ru'ati wafir liwalidina rabbi wa mawlidina wa nahli wa ikhwani wa sa'ir khilani wa kullu dhi mahabba
أو جهاد أو صحبة والمسلمين أجمعين رب أسمع فضلا وجود من لا بجسامنا بالمصطفى الرسول إلى الله بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه على الصحبه والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابتنا في ديننا وعن كل أنسى وتقى واغفر لهم بما ترضي قولا وفعلا رحمة وارزقنا حلالا إلا وإلا نعطى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا الشرور وترك الواجب والغير وبأنه وبلا كل الدين وبأننا نسلم واغفر واسلم وستر وصفات المصطفى والحبيبنا والوفاء بكتابه الشفاء وعلى الصبر والصبر اللهم اهدنا إلى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا يهدنا من سواه واجعلنا خلق وصلى الله على خير ربوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة.